bahwa pada saat kemudian kita udah menginginkan sesuatu itu terjadi di dalam hidup kita lewat membuat imajinasi video di dalam pikiran tadi, di titik kita harus benar-benar yakin bahwa yang kita imajinasikan itu sudah benar-benar jadi kenyataan gitu. Bahkan ini relate banget ya, saya sering diskusikan sama bosman juga gitu. Iya, hadirkan rasanya saat ini itu sudah benar-benar terjadi gitu, udah benar-benar jadi kenyataan gitu. Kayak misalnya gini ya teh, saat kemudian kita itu kan kalau kalau di kampung tuh kita kan nanam nanam benih jagung misalnya ya. Kebetulan saya tinggal di kampung, nanam benih jagung, kan aku percaya bahwa ini pasti akan tumbuh kan. Jadi saat kemudian aku percaya, nggak perlu aku kemudian mencangkul tanahnya setiap hari gitu, karena udah percaya total gitu kan. Analoginya gitu mungkin ya teh ya. Betul, betul. Jadi gini Mas Hendra, di titik sekarang nih, di titik saat ini, samudra kemungkinan tanpa batas tentang kamu, goalsmu terjadi dan lain-lain itu udah tersedia Mas, Iya, udah iya. ada. Di titik sekarang Devi mau uang berapa per bulan, Mas Hendra mau berapa per bulan, aku atau teman-teman sekarang nih yang lagi live TikTok pengen uang berapa per bulan, bukankah uang itu udah ada dan tersedia ya? Iya. Udah ada dan tersedia. Substansinya belum di tangan teh. Gimana caranya mewujudkan yang belum di tangan jadi kenyataan? Kan itu substansinya. Yang mewujudkan yang belum jadi kenyataan itu menjadi ada di tangan. Pahami lagi cara kerja sistem hukum semesta. Bahwa semesta itu hanya seperti cermin, Mas. Dia hanya memantulkan rasa hati ini nih. Law of assumption, hukum asumsi. Dia hanya memantulkan apa yang kamu pantulkan di dalam rasa hati ini. Kalau rasa hati di sini nih, rasa hatinya nih, ada rasa, aduh kayaknya nggak mungkin, aku nggak layak, aduh kayaknya aku apa tuh nggak bisa lah dapat segitu. Ya itu yang dikasih pantulan cermin. Kalau Mas Hendra tadi tuh pada saat nulis terus percaya aku 5 tahun 10 tahun ke depan bakal kayak gini gitu, atau aku misalnya aku nih waktu itu aku sempat menikah dan 5 tahun kosong. Tapi pada saat itu dokter tuh memberikan gambaran aku nggak mungkin bisa hamil karena indung telur ketutup gitu. Iya. Lalu saat itu aku itu kan dokter, kalau Allah kan maha baik ya, cuma quantum jam aja buat video dalam pikiran. Lalu ada majalah gambar bayi, aku gunting tuh majalah bayinya, lalu aku taruh di satu tempat di ruang tamu. Pada saat aku masuk rumah pulang kerja, hai baby, ibu udah pulang. Padahal dokter udah klaim nggak bisa, udah 5 tahun ini ketutup tuh indung telur gitu. Iya. Aku penasaran sama quantum jam ini gitu, penasaran sama bersyukur sebelum menerimanya. Dan pada saat aku tahu teori ini, quantum jam yang ada di Bandung Revolution ini, aku udah abaikan realita. Yang penting respon. Responnya adalah bersyukur sudah menerimanya. Dan aku layakkan diriku gitu loh. Lalu aku beli baju bayinya aku taruh di dekat tempat tidur, lalu aku cium, kasih minyak telon, terus ya Allah terima kasih ya Allah, baby ini datang. Dan setiap hari kayak gitu, hai baby. Ini... Dan pada saat aku layakan itu, dan tabungan semestanya juga aku cukupin, aku donasi ke anak panti yang kalau ibu-ibu hamil bayinya nggak diurus, ada tuh diurus sendiri sama panti, aku donasi ke sana dan aku datang ke sana sebulan sekali, 2 minggu sekali sih saat itu. Lalu aku gendong bayinya, lalu aku peluk, terus aku feel that gitu, meluk bayi itu. Dan yang ya Allah gini nih rasanya nih kalau punya bayi gitu. Terus adik aku waktu itu melahirkan, aku temenin dia, lalu bayinya aku urus seminggu atau 2 minggu saat itu. Setelah aku ngurus nemenin adikku melahirkan, bayi itu aku gendong. Pada saat gendong tuh udah yang this is my baby gitu. Jadi merasakan seakan udah menerimanya. Itu nggak lama dari situ Mas, sebulan kemudian aku hamil. Iya. Jadi gini. Dan
ke dokter lagi. Ini bagus untuk share pengalaman TVB. Mudah-mudahan ini didengar oleh pasangan yang belum punya keturunan mungkin ya, bisa dipraktikkan, termasuk yang jomblo permanen barangkali bisa juga terapin ini gitu. Tapi lagi-lagi ya, tidak bisa terus kemudian pengalaman TVB seperti ini terus digeneralisir. Aku nyoba kayak gitu, eh ya kalau menurut aku secara pribadi ya kadang-kadang cocok-cocokan ya. Aku teringat dengan waktu obrolan dengan Mas Arif RH ya, untuk menembus critical area itu kan salah satunya ada figur otoritas, terus kemudian repetisi kata-kata yang diulang-ulang terus gitu ya, termasuk kemudian pakai emosi yang intensif pada saat kemudian kita sedang sakit hati, marah, atau saat-saat bahagia banget. Itu tuh doa tuh nembus banget ke bawah sadar. Termasuk yang keempat kalau nggak salah tentang circle networking gitu ya. Jadi kita itu identik, oh dia layak, dia bisa seperti itu, berarti aku nanti bisa juga seperti itu. Makanya pentingnya komunitas. Kita bikin komunitas Badan Revolution tuh setiap hari teman-teman share testimoni kan, oh berarti aku juga layak kayak gitu, aku nanti juga bisa kayak gitu. Nah itu tuh cepet banget. Dan yang terakhir kalau nggak salah ini kondisi pada saat kemudian pikiran sedang teta sih ya, pada saat menjelang tidur, bangun tidur dan lain sebagainya. Kalau pengen powerful, kalau misalnya udah nyoba satu teknik, satu cara belum berhasil, lima-limanya deh. Kalau aku kebetulan kok nyoba 4 dari Gimana kelima, enggak, dijalanin ya? 4 aku teh. Aku nyoba 4. Yang soal pikiran sedang tidur apa aku nggak nyoba sama sekali sih. Tapi kalau yang kata-kata di repetisi, apa figur otoritas, repetisi, terus circle, terus kemudian yang emosi intensif, itu aku bener-bener praktek nyata dari awal. Bahkan aku ngambil sama-sama merek Aqua gitu teh. Yang satu tuh tiap pagi kan, hey air jernih, air bersih, air menyehatkan, air menyegarkan, I love you, aku kasih perasaan gitu. Yang satunya air jorok, air kumuh, air racun, asu gitu kan. Itu pakai emosi yang negatif juga kan. Selama 4 bulan tuh, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Waktu aku masih tinggal di base camp ya, waktu kuliah kan waktu itu. Kuliah udah ngajar juga dulu. Dan akhirnya tiba-tiba memang berubah selama 4 bulan itu. Berubah, dan setelah itu aku benar-benar percaya utuh dengan kekuatan kata-kata. Aku hanya mengatakan sesuatu yang ingin kejadian dalam hidupku gitu. Salah satunya itu sih. Oke.